Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rock, Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung. Saya percaya bahwa kita semua tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan yang mengajarkan bahwa di dalam setiap keadaan hidup kita harus tetap memiliki semangat. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengamati bahwa tidak sedikit orang yang di dalam hidupnya mengalami kegagalan bukan karena mereka bodoh ataupun tidak berpendidikan. Namun ternyata karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Jadi begitu mendapat sedikit masalah atau kesulitan langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa sehingga mereka kehilangan semangat. Di lain sisi saya mempelajari bahwa dari banyak kisah orang-orang yang sukses, saya sering melihat kesuksesan mereka berawal dari sebuah kata, semangat. Nah, jadi nggak selalu kesuksesan itu harus berawal dari modal besar, koneksi yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi sebuah semangat pantang mundur, sikap positif, memandang sesuatu, dan antusiasme dalam melakukan segala hal seringkali mampu membawa sebuah hasil yang di luar dugaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung. Firman Tuhan pun menganjurkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat hidup. Mengapa? Yang pertama, saya mencatat bahwa Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ternyata yang pertama kali ketika kita bersemangat di dalam hidup, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi, perhatikan, ketika kita bersemangat, itu ternyata mampu memberi kita kekuatan untuk kita dapat menanggung penderitaan dan beban hidup. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kita kehilangan semangat? Di dalam Amsal 15 ayat 13, dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang patah semangat itu Alkitab mencatat cenderung sulit untuk bangkit lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita bersemangat sehingga kita akan mengalami dapat kuat di dalam kehidupan menanggung segala penderitaan kita. Yang kedua, orang yang bersemangat akan mengalami apa di dalam kehidupannya? Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ternyata hal yang kedua yang firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita memiliki semangat hidup adalah orang yang bersemangat ada upah Tuhan yang sediakan. Ya, jadi ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang memiliki semangat. Karena kita punya Tuhan yang nggak pernah meninggalkan kita, yang peduli dengan keadaan kita. Ya, mau tahu upahnya apa? Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi janji Tuhan ketika kepada orang yang mau bersemangat dalam hidupnya, ya jelas sekali dikatakan bahwa di dalam segala hal kita akan tetap kuat. Di dalam segala hal Tuhan akan terus membuat kita mampu untuk melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita dapat terus melakukan firman Tuhan yang mengatakan kita harus tetap semangat dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lebih jelas lagi dikatakan, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki semangat di dalam hidup, kita tetap semangat menghadapi segala macam hal dan tantangan dalam kehidupan kita. Ternyata firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat itu akan sehat dan bahagia. Setuju Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu, seberat apapun tantangan kita sekarang ini, yang kita hadapi virus corona dan juga persoalan ekonomi. Nah, janganlah kita sampai kehilangan semangat hidup.
Nah, Bapak Ibu, orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya, saya percaya, kita yakin bahwa orang tersebut takkan mudah putus asa. Ya, janji Tuhan itu dipegang dalam hidup, ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tersebut digenapi dalam kehidupannya. Mari, mungkin kita pernah berada dalam kondisi buruk yang membuat kita hampir putus asa. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semakin kita bersemangat di dalam Tuhan, maka semakin kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama Dia. Amin. Demikian firman Tuhan dan sharing pada saat ini. Mari kita berdoa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulung Agung. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bersama kami semua, sehingga kami di dalam mengatasi keadaan yang sulit sekarang ini, kami dapat terus bersemangat, sehingga kami dapat cakap untuk menanggung semua beban yang kami rasakan pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, melalui pembelajaran firman saat ini kami percaya, ketika kami mau untuk tetap bersemangat dalam hidup kami akan mengalami 3 janji Tuhan digenapi di atas kami. Yang pertama Tuhan, ketika kami mau bersemangat, kami dapat menanggung penderitaan kami. Dan yang kedua, ketika kami bersemangat, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan diberi kekuatan dan kami akan mampu mengatasi segala persoalan. Dan yang terakhir, yang ketiga Tuhan, ketika kami bersemangat, kami akan mengalami hidup yang sehat dan bahagia. Oleh sebab itu Tuhan, terus mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu adalah kekuatan dan juga sebagai penolong di dalam kehidupan kami yang kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan kuat dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, sempurnakanlah firman dan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah belajar, tak lupa kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.